Scusi, ma gli ha dato un calcio? No, è un gioco. Get it when I get back. Di sebuah kota provinsi Roma, Italia, ditampilkan seorang jurnalis TV swasta bernama Andrea yang sedang syuting bersama anak-anak berbakat di bidang sepak bola. Tiba-tiba suara bisi menghentikan mereka yang membuat burung-burung ini berterbangan. Da capo, tutti quanti, Rassim, Jutris. Suara itu bersumber dari bekas bangunan tua dengan tulisan Latin yang berarti pintu gerbang ajaib. Di balik pintu gerbang ajaib itu ada Benito Mussolini yang sedang berupaya untuk berdiri. Mussolini dibuat heran oleh keadaan sekitar. Di dalam hati Mussolini berkata, "Ternyata aku masih hidup. Tetapi di mana aku? Kenapa aku tidak bisa mendengar suara senapan musuh?" Saat hendak berjalan, Mussolini terjatuh. Rupanya kedua kakinya telah terikat. Seketika 3 orang anak kecil datang mendekatinya dan beranggapan kalau Mussolini adalah seorang gelandangan. Mussolini lalu menanyakan istrinya. Namun 3 anak itu tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Mussolini. Chi? Claretta Pedacci. Pedaccio. Ma che? Mussolini pun berjalan-jalan ke pusat kota. Ia semakin terheran-heran karena orang-orang mengajak dia untuk berfoto. Mussolini mencoba bertanya kepada si nenek yang ia baru temui. Si nenek ini pun refleks untuk meninju Mussolini. Ia langsung tertuju pada penjual koran dan melihat tanggal yang berlangsung, yaitu 28 April 2017. Seketika ia pun pingsan. Gianni! Che? Ketika Mussolini tersadar dari pingsannya, ia sempat menduga jika pasukan Nazi Jerman sengaja menciptakan dunia paralel untuk menyelamatkannya dari para pemberontak. Kedua penjual koran ini awalnya mengira kalau Mussolini sedang syuting film dokumenter. Mereka lalu memberitahu bahwa tahun yang berlangsung yaitu 2017 bukan 1945. Berpindah ke perusahaan TV swasta yang sedang rapat pemilihan direktur baru. Ada wanita bernama Bella yang terpilih menjadi direktur dan hal itu membuat Daniel marah. Ma tu resti vice direttore proprio per... Karena ia sudah bekerja bertahun-tahun menjabat sebagai wakil direktur merasa kecewa. Untuk melampiaskan kecewaannya, ia seenaknya aja memecat karyawannya yaitu Andrea tanpa alasan yang jelas. Dire oggi essere italiano. Dengan perasaan yang masih sedih, Andrea mencoba melihat videonya tadi yang belum sempat ditayangkan. Tiba-tiba pandangan mereka bertuju pada sosok Mussolini yang muncul dari batu. Segera ia pun pergi mencarinya. Sementara Mussolini menatap bangunan sejarah yang sudah dijadikan villa, di mana bangunan itu menjadi tempat istirahat Mussolini sebelumnya. Kemudian ia mengambil sebuah benda yang dulunya pernah ia simpan. Setelah itu ia masuk ke dalam bangunan tersebut. Keesokan harinya ketika Mussolini masih tertidur, segerombolan orang datang dan Mussolini pun berlarian keluar. Tanpa sengaja ia bertabrakan dengan Andre yang kebetulan lagi mencarinya. Andre lalu mengajak Mussolini untuk makan siang. Di tempat ini Andre menawarkan membuat film dokumentasi. Bronzo non mi pare. No. Ma non lo Stato. Che film avete girato? Regista. Sì. Senti lei di Bro? La cinematografia è un mezzo molto potente in mano. Singkat cerita, keduanya jalan-jalan berkeliling Italia untuk membuat film dokumentasi. Mangi tu, mangi tu, mangi tu, mangio io. Siamo a posto, sulle bella Soltanto un partito... altri tipi di politici e c'era sempre... Selama mereka berpergian, Mussolini mulai bertanya dan berinteraksi dengan orang Italia saat difilmkan oleh Andre. Dalam waktu singkat, keduanya menarik minat serta pujian yang begitu banyak. Karena popularitas Mussolini yang terus meningkat dan ide-idenya diterima oleh banyak masyarakat,
Andrea akhirnya memutuskan untuk membawa Mussolini ke perusahaan TV swasta tempat ia kerja dulu. Ma ho una proposta. Incantato. Su questo credo che abbiate ragione, signore. Disperato. Direktur Bella yang sangat terpukau dengan kepribadian Mussolini kemudian membuat acara televisi baru untuk diri. Bersama dengan itu Andrea diterima kerja kembali menjadi pelayan. Di sisi lainnya Francisca ditunjuk sebagai asisten pribadi Mussolini untuk membantu mengoperasikan komputer. Berlanjut ke sebuah program TV dengan konsep komedi. Saat Mussolini tampil, semua penonton takjub dengan kegagahannya. Di sini Mussolini mencoba membuat leluconnya sedikit seram. Merda. È una barzelletta sugli immigrati. Berawal dari sinilah nama Mussolini semakin dikenal, bahkan menarik perhatian dari media lain. Kemudian hal tidak terduga pun terjadi, yaitu beredarnya video penembakan kepada seekor anjing. Guardi. Seketika nama Mussolini jelek dan Bella juga dipecat menjadi manajer. Sementara Andrea dan Mussolini tidak difasilitasi lagi. Andrea lalu membawa Mussolini ke rumahnya. Namun istri Andrea tidak setuju jika Mussolini menginap di rumahnya. Keduanya pun datang ke rumah pacarnya Andrea untuk menginap. Akan tetapi nenek pacar Andrea terlihat ketakutan karena keluarganya yang pernah dibantai oleh Mussolini. Ti sembra che è lui, ma non è quello vero. No, è quello vero, con gli occhi. Non si dimentica. Mussolini. No, nonna, lui è un attore. Guardi come l'ha scambiata per Claudio Bisio, Andrea yang masih kepikiran atas omongan si nenek, ia langsung meninggalkan Mussolini sendirian untuk kembali ke rumahnya. Andrea mencoba mengecek videonya tadi. Dan mengecek videonya tadi, tiba-tiba Andrea merasa ketakutan karena selama ini yang bersamanya adalah Mussolini asli. Di sisi lainnya Mussolini diajak Bella untuk meminta maaf kepada pemilik anjing itu. Tiba-tiba Andrea datang dan mengatakan bahwa yang ada di sana adalah Mussolini asli. Akan tetapi semua orang tidak mempercayainya. Andrea mencoba membunuh Mussolini dengan menggunakan pistol. Tapi ia memiliki kesempatan untuk membunuh Mussolini. Pada akhirnya memutuskan untuk tidak menembaknya dengan alasan tidak selevel dengan Mussolini. Selepas itu Andrea ditangkap. Mussolini yang semakin terkenal langsung menjalankan misinya untuk merubah politik di Italia. Dan film pun tamat. Scusi, ma gli ha dato un calcio? No, è un gioco.